Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video pembelajaran ekonomi pokok bahasan manajemen. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas manajemen yang dimulai dari apa itu manajemen, kemudian unsur-unsur manajemen, fungsi manajemen, bidang-bidang manajemen. Baiklah, kita mulai. Apa itu manajemen? Nah, manajemen ini banyak definisi-definisi dari para pakar. Pada kesempatan ini saya akan merangkum bahwa manajemen itu sebagai suatu ilmu, manajemen sebagai suatu proses, manajemen suatu seni. Ilmu, proses, seni apa? Yaitu seni di dalam pengelolaan sumber daya 5M ini. Nah, 5M ini apa? Man, money, material, mesin, method, market. Dengan menerapkan fungsi manajemen, POAK atau planning, organization, evaluation, controlling, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien berkenaan dengan waktu, biaya, dalam rangka mencapai tujuan. Nah, di sini sudah praktis bahwa kita sudah tahu bahwa manajemen itu ilmu, proses, seni dalam pengelolaan sumber daya dengan menerapkan fungsi manajemen yang dilaksanakan secara efektif, efisien dalam rangka mencapai tujuan. Nah, di sinilah tujuan, ada tujuan jangka panjang, ada jangka pendek. Yang jangka panjang adalah kontinuitas atau kesinambungan atau kelangsungan hidup perusahaan. Jangka pendek adalah profit oriented, yaitu mencapai laba yang optimal. Nah, setelah pengertian kita paham, mari kita masuk kepada unsur-unsur manajemen. Apa saja unsur-unsur dalam manajemen? Tadi dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan itu maka tidak lepas dari unsur manajemen. Jadi unsur manajemen sering disebut juga tools of management, tapi kita sering menyebut the 6M. Apa yang dimaksud the 6M itu? Yaitu pertama adalah man, orang atau manusia, money, method, material, mesin, market. Nah, inilah unsur manajemen dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya, setelah kita memahami apa itu manajemen, unsur manajemen, kita masuk kepada fungsi manajemen. Dalam fungsi manajemen ini kita mengenal dengan singkatan POAK. POAK adalah planning, organization, accounting, dan controlling. Nah, kita mulai. Apa itu planning? Nah, planning atau perencanaan adalah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh sekelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup tuntutan pengambilan keputusan karena termasuk dalam pemilihan alternatif keputusan. Nah, diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan dengan merumuskan suatu pola dari tuntutan untuk masa akan datang. Nah, suatu rencana yang baik harus berpedoman pada 5W1H, yaitu sebagai berikut. What, artinya tindakan apa yang harus dikerjakan. Why, mengapa tindakan itu harus dikerjakan. Where, di manakah tindakan itu dilaksanakan. When, kapan tindakan itu dilaksanakan. Who, siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu. How, bagaimanakah cara melaksanakan tindakan itu. Oke, selanjutnya kita ke fungsi manajemen organizing.
sini, organizing adalah pengorganisasian, yang mana dikatakan bahwa di sini pengorganisasian adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja, menetapkan wewenang relatif secara tanggung jawab setiap individu atas komponen kerja, dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Jadi di sini adalah drive man on drive job. Dengan kata lain, pengorganisasian adalah kegiatan yang berhubungan dengan mengatur manusia atau karyawan atau pegawai. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi manajemen yang actuating. Apa yang di sini? Actuating adalah menempatkan semua anggota pada kelompok agar kerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Dengan kata lain, actuating adalah kegiatan yang bukan dengan memotivasi atau memberi semangat kepada karyawan atau pegawai untuk melakukan suatu tindakan. Fungsi manajemen berikutnya adalah controlling. Kita coba. Controlling adalah proses penentuan apa yang akan dicapai, standar apa yang sedang dilakukan, pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Atau dengan kata lain, pengawasan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian atau mengawasi setiap pekerjaan serta melakukan tindakan koreksi. Jadi kita sudah membahas fungsi manajemen, planning, organizing, executing, controlling. Selanjutnya kita akan masuk kepada bidang-bidang organisasi. Dalam bidang organisasi itu ada bidang produksi, pemasaran, personalia, keuangan, dan administrasi. Kita coba bidang produksi. Manajemen produksi di sebuah perusahaan, kegiatan produksi memegang peranan penting. Melalui kegiatan produksi akan dihasilkan output berupa produk-produk yang kelak dipasarkan. Rangkaian kegiatan produksi tidak akan berjalan berencana ke arah mencapai target dan tujuan yang tidak dikelola oleh manajemen. Dalam hal ini manajemen produksi lah yang memegang peranan. Selanjutnya kita bahas pemasaran. Manajemen pemasaran. Nah, ini banyak para ahli menyebutkan tentang pemasaran. Kita ambil AMAC, American Marketing Association Committee. Pemasaran adalah kegiatan perdagangan yang mengarahkan aliran barang-barang dan jasa dari produsen menuju ke konsumen. Selanjutnya kita akan membahas bidang manajemen personalia. Manajemen personalia adalah seni atau ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam hal pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya manusia secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah bidang keuangan. Fungsi utama manajemen keuangan antara lain ada mulai dari yang pertama, raising of fund adalah kegiatan untuk mendapatkan dana atau penyusunan sumber penerimaan atau anggaran penerimaan. Yang kedua adalah allocation of fund adalah kegiatan untuk mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran. Yang ketiga adalah controlling of fund, yaitu
kegiatan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan. Nah, jadi di sini manajemen keuangan ini mulai dari sumber keuangan sampai dengan penggunaan sumber keuangan. Selanjutnya bidang administrasi. Nah, bidang administrasi ini termasuk dalam bagian akuntansi. Manajemen administrasi akuntansi adalah cara mengajukan informasi mengenai administrasi atau akuntansi sedemikian rupa sehingga dapat membantu manajemen dalam menentukan garis-garis kebijakan dan operasional sehari-hari suatu usaha. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap mengupgrade ilmu pengetahuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.